Hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Thou the spring of all my comfort,
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah Minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 17, dan 19 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini, mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Kita sungguh bersyukur dan bersuka cita Allah Sang Bapa senantiasa menyambut kita sebagai anak-anaknya. Karenanya dalam rasa syukur atas anugerah Allah, marilah kita datang kepadanya. Angkatlah hatimu untuk memuliakan namanya. Hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih,
setiap kita sering menyebut diri sebagai anak Tuhan. Apa maknanya? Menjadi anak Tuhan berarti ada identitas yang melekat dalam diri kita. Menjadi anak Tuhan juga berarti ada konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita dipanggil untuk meneladan Allah sebagai Bapa, dan dalam segala sesuatu yang kita ucapkan dan lakukan, hidup kita sepatutnya menyelaraskan diri pada apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kita. Namun pertanyaannya, sudahkah kita menunjukkan identitas yang benar sebagai anak-anak Tuhan? Apakah perkataan dan perbuatan kita pun telah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki? Marilah kita merenungkannya secara pribadi. Mari kita berdoa. Di dalam keheningan ini, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku kerap kali kami gagal untuk meneladan Engkau, Sang Bapa dalam hidup kami. Engkau menghendaki kami untuk menjadi anak-anak-Mu, taat dan patuh kepada Tuhan, menunjukkan identitas Kristiani dalam keseharian hidup kami. Namun pada kenyataannya kami justru kerap jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Kami menyembunyikan identitas diri kami. Bahkan kami kerap melakukan hal yang tak berkenan kepadamu. Tak ubahnya kami menjadi anak yang egois, hanya fokus pada diri sendiri. Dan kami lupa pada orang-orang di sekeliling kami. Ketika yang kami ingini tidak terpenuhi, tak jarang kami kecewa dan mengeluhkan semua yang terjadi. Karenanya saat ini dengan kerendahan hati, kami datang dalam penyesalan, memohon belas kasihan dan pengampunan dari-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, agar hidup kami mencerminkan kasih-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku.
Dengarlah anugerah Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita anak-anaknya, seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya di surat Efesus pasal 1 ayat 5-6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, sapalah kami di dalam kebenaran firman Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kami untuk tunduk dan taat mengerjakan apa yang Kau percayakan kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Kuasailah kami di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu menerima, menyambut, dan menghidupi firman Tuhan dalam keseharian. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu Dia.
Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Padamu Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendengkan telinga-Mu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubu pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Engkau yang akan lepaskan aku dari jaring yang dipasang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Engkaulah Tuhan penyelamatku. Engkaulah Tuhan tempat berlindung, ke dalam tangan-Mu ku serahkan
Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan kedua dari surat 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 10. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus kita baca dari Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya
percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghayati hidup kita sebagai anak Tuhan. Identitas itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi setiap orang. Sebab di dalam identitas kita mengenal siapa kita. Pengenalan siapa kita akan menolong kita untuk mengarahkan hidup kita dan melakukan segala sesuatu yang mau kita capai dalam hidup ini. Maka sejak kecil seorang anak belajar untuk mengenal identitasnya, namanya, keluarganya, asal-usulnya, dan seterusnya. Ini sesuatu yang kita miliki sebagai anak manusia, sebagai seseorang dalam kehidupan ini. Namun sebagai manusia kita memiliki identitas dengan segala sesuatu yang ada dikenakan dalam diri kita. Namun sekaligus sebagai anak Tuhan, kita juga punya identitas seperti yang saya katakan tadi, anak. Kita ini disebut sebagai anak dalam hidup kita sebagai orang percaya. Apa artinya kita disebut sebagai anak? Ketika kita disapa sebagai anak, maka kita bisa melihat bahwa relasi kita dengan Bapa adalah relasi begitu dekat. Sebab kita menyapa Tuhan juga dengan sebutan Bapa. Dia sebagai Bapa dan kita sebagai anak. Bapa dan anak adalah sebuah relasi yang memberi rasa aman dan tenang. Karena Bapa memberikan perlindungannya, rasa amannya, memberikan cinta kasihnya kepada anak untuk menjaga, memelihara, menghidupi anak. Maka ketika kita mengatakan bahwa identitas kita adalah anak Tuhan, kita punya kedekatan bersama dengan Tuhan yang adalah Bapa, dan di situ kita merasa aman. Aman terhadap cinta kasih, perlindungan, dan pertolongan yang diberikan Bapa di dalam kehidupan kita. Relasi kita sebagai anak di dalam hidup kita, ketika kita sebagai anak Tuhan dalam identitas kita, itu juga berarti bahwa kita sebagai anak itu diajar, dididik, diberi pengajaran hikmat untuk mengenal segala sesuatu, untuk dapat melakukan dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan itu yang kita lihat bagaimana Sang Bapa mendidik kita lewat kehendak-Nya, lewat firman-Nya. Dia mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita melangkah, bagaimana seharusnya kita mengambil keputusan, bagaimana seharusnya kita bereaksi dari satu peristiwa demi peristiwa. Dan ajaran Bapa bukanlah seperti apa yang diajarkan oleh dunia, menjadi sesuatu ajaran baru yang kita kenal, bahkan menempatkan kita untuk melihat bahwa ajaran Bapa berbeda dengan apa yang diajarkan dunia. Maka sebagai anak kita belajar dan dilatih untuk dididik
melakukan kehendak Bapa dan bukan kehendak dunia. Sekalipun makin besar kita semakin menyadari apa yang diajarkan Bapa, seringkali berhadapan dengan penolakan, bahkan berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan dalam ajaran dunia. Namun relasi Bapa dan anak itulah yang membuat kita tunduk dan taat. Ini yang diajarkan Bapa. Hikmat Bapa lah yang membuat kita melihat bahwa Bapa mengajarkan kita hal-hal yang demikian untuk memberikan rasa percaya, untuk memberikan perlindungan dan hikmat bagi kita. Sekalipun kita harus menghadapi tantangan karenanya. Maka ajaran dan didikan serta teladan itu adalah sesuatu yang harus dihidupi pada saat kita menghadirkan hidup kita, menghayati identitas kita sebagai anak Tuhan. Artinya kita kalau mengatakan diri kita anak Tuhan, saya memberlakukan ajaran didikan apa yang diajarkan Bapa kepada saya. Yang ketiga, relasi Bapa dan anak itu artinya terkait dengan tanggung jawab untuk berkarya, untuk berupaya, untuk menghasilkan buah dalam hidup. Sebab Bapa memberikan rasa aman, Bapa di dalam cinta kasih-Nya memberikan perlindungan, Bapa di dalam kuasa-Nya menjaga dan memelihara kita. Dan Bapa di dalam hikmat-Nya memberikan ajaran dan didikan kepada kita. Maka itu semua adalah sesuatu yang diberikan Bapa kepada kita sebagai anak, agar anak dipercaya untuk mengembangkan kehidupan di dalam tanggung jawabnya. Berkreasi, melakukan banyak hal di dalam kehidupannya untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Bapa mempercayai kita sebagai anak. Dan sebagai anak kita diberi ruang yang begitu luas, kesempatan yang begitu banyak untuk menghidupi apa yang kita yakini di dalam kedekatan dan relasi kita bersama dengan Bapa. Maka ruang untuk membuat kehidupan kita menjadi bermakna, ruang untuk menghasilkan karya-karya yang membuat hidup ini menjadi lebih baik, terbuka luas, dipercaya Allah untuk kita lakukan. Sekalipun sebagai anak kita ini lemah, sekalipun sebagai anak kita pasti akan jatuh, sekalipun sebagai anak kita pasti akan mengecewakan Sang Bapa di dalam ajaran dan kasih-Nya, tapi ruang itu pun tetap diberikan oleh Allah agar kita bisa menghidupi identitas kita sebagai anak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita hayati kembali di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika kita menyebut sebagai diri kita sebagai anak Tuhan, hidup sebagai anak Tuhan, maka hidup sebagai anak Tuhan harus ditandai oleh perilaku, kebiasaan, dan cara kita bertindak dalam peristiwa demi peristiwa, dari waktu ke waktu. Sebab identitas anak Tuhan yang kita hidupi itu bukan sesuatu yang hanya sekedar kita ucapkan, sekedar kita katakan, atau sekedar sebuah slogan ingin mengatakan kami ini anak Tuhan. Bahkan jangan sampai identitas anak Tuhan justru membuat kita menjadi orang yang arogan, ingin melakukan apapun atas nama identitas itu. Kami sebagai anak Tuhan pokoknya bisa menerjemahkan segala sesuatu dalam peristiwa hidup ini menurut kehendak kami. Tentu tidak. Sebab seperti apa yang saya katakan tadi, bagaimana anak terkait dengan ketaatan terhadap ajaran dan didikan Allah. Anak terkait dengan tanggung jawab yang dipercayakan Allah untuk melakukan apa yang baik. Maka pada saat kita menghidupi hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai identitas diri kita, yang pertama-tama kita lakukan adalah mari kita nikmati kedekatan kita bersama dengan Allah. Seberapa dalamnya kedekatan kita dengan Allah yang membuat kita merasa sangat menikmati berelasi dengan Tuhan. Anak di dalam cinta Bapa yang sedemikian rupa sempurna pasti akan memberikan rasa nyaman bagi kita untuk terus mendalami relasi itu. Maka sesungguhnya sebagai anak jangan sampai kemudian kita merasa bahwa relasi bersama dengan Bapa adalah relasi yang mengekang, relasi yang
tidak bisa kita nikmati. Justru sebagai anak, kedekatan kita di dalam berelasi dengan Bapa justru akan membuat kita bisa menikmati betapa indahnya hidup bersama dengan Dia. Betapa indahnya bergantung sepenuhnya di dalam Dia. Bahwa kita merasakan Dia yang tak pernah melepas dalam hidup kita. Bahwa kita merasakan bahwa Dia begitu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga kita selalu punya kerinduan yang besar untuk terus dekat mendalami cinta Allah. Kita ini selalu berada di dalam proses untuk mengenal Allah. Kita tidak pernah ada di satu titik dan mengatakan saya sudah mengenal Sang Bapa. Kita selalu berjuang untuk semakin lebih baik mengenal Dia. Lebih mengerti cintanya. Lebih mengerti kehendak dan hikmatnya. Sedikit demi sedikit. Dan itu yang membuat kita punya kenikmatan untuk terus menerus berada di dalam kedekatan bersama Dia. Mempunyai kerinduan yang begitu besar untuk mengenal Dia lebih dalam. Sehingga ritual-ritual ibadah yang kita jalani di dalam keseharian itu bukan sebuah paksaan. Hari Minggu harus ke gereja. Sebelum ini dan itu harus berdoa. Bukan soal keharusan, tapi soal keintiman, soal kedekatan. Betapa kita tidak bisa terpisah dari Dia. Maka datang kepada Dia seperti seorang yang penuh dengan kerinduan dan cinta menghampiri Sang Bapa yang telah terlebih dahulu menghampiri kehidupan kita. Hidup sebagai anak Tuhan itu artinya bahwa kita di dalam cinta kita kepada Bapa, dalam rasa kasih kita yang meluap kepadanya, kita ingin mempersembahkan hidup kita. Memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini seperti yang Dia kehendaki. Dan itu yang kita lihat di dalam kehidupan Stefanus, Kisah Para Rasul. Bagaimana di dalam cintanya bersama dengan Bapa sampai ia mati, ia menyerahkan seluruh hidup dan karyanya. Dan di dalam pengalaman hidup Stefanus kita melihat contoh yang pertama. Bagaimana relasi dia, cinta dia bersama dengan Bapa, kedekatan dia bersama dengan Bapa justru ditandai bagaimana dia memaknai relasi dia dengan sesama. Pada saat dia dilukai, pada saat dia mendapatkan perlakuan yang sangat kejam, di akhir hidupnya sebelum ia mati, Stefanus justru berseru, jangan salahkan mereka. Ampuni dosa mereka, ampuni kesalahan mereka. Karena dia begitu mencintai Bapa, karena dia begitu menikmati kedekatan dengan Sang Bapa, itu yang membuat dia bisa mencintai sesamanya. Bahkan pada saat sesamanya memperlakukan dia dengan buruk, ia tetap melakukan apa yang baik. Bukankah itu yang kita lihat dari cinta Sang Bapa? Dan itu yang membuat kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Sang Bapa. Dan itu yang membuat kita bisa memperjuangkan apa yang baik di dalam kehidupan kita. Dan kedekatan kita bersama dengan Allah itu dinyatakan dapat kita alami pada saat kita berada di dalam persekutuan bersama dengan Allah Tritunggal. Mengapa kita menjadi anak? Bukan karena kita hebat, tetapi kita menjadi anak karena kita masuk di dalam persekutuan Trinitas yang membuat kita terhisap di dalamnya bersama Sang Anak yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus menjelaskan berulang kali dalam bacaan Injil Yohanes bagaimana dia bersama dengan Sang Bapa tak terpisahkan. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Siapa yang mengenal aku, dia mengenal Sang Bapa. Artinya bahwa di dalam Yesus Kristus pertama-tama kita menjadi anak. Yang kedua, di dalam Yesus Kristus kita melihat teladan hidup bagaimana seorang anak mengerjakan segala sesuatu dalam hidupnya. Bagaimana seorang anak mempersembahkan hidupnya taat kepada Bapa. Di dalam Yesus yang adalah anak, kita mengerti apa yang harus kita lakukan, tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Dan itu yang membuat kita pada akhirnya tidak menyerah dalam hidup ini untuk terus memperjuangkan apa yang baik. Sekalipun untuk memperjuangkan apa yang baik, kita akan berhadapan dengan penolakan.
memperjuangkan apa yang baik, kita berhadapan dengan penderitaan. Seperti contoh tadi, Stefanus, bahkan dia berhadapan dengan kematian. Dan para martir telah menunjukkan kepada kita, memperjuangkan apa yang baik dalam hidup ini tidak selalu serta-merta mendapatkan respon yang baik. Tetapi hidup sebagai anak Tuhan justru membuat kita melihat bagaimana Allah memampukan kita untuk terus-menerus memperjuangkan apa yang Allah percayakan agar hidup ini menghasilkan apa yang baik. Seperti apa yang dilakukan Sang Anak Yesus Kristus yang mengerjakan kehendak Bapa untuk menghadirkan karya keselamatan. Maka di dalam Kristus yang menyelamatkan, kita yang adalah anak juga terus melanjutkan apa yang dilakukan Yesus. Seperti apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan itu yang kita lakukan. Hidup sebagai anak Tuhan, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada kita dalam hidup ini. Dengan segala tanggung jawab, dalam segala hikmat, ajaran, bahkan teladan yang sudah ditunjukkan anak kepada kita dalam hidup kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidupi identitas kita sebagai anak Tuhan. Bukan sekedar sebagai sebuah slogan, bukan juga sebagai sebuah kesombongan, tetapi justru identitas sebagai anak Allah, anak Tuhan, membuat kita menjadi rendah hati, membuat kita menjadi penuh cinta kasih seperti Sang Bapa. Identitas kita sebagai anak Tuhan membuat hidup kita jelas, terarah, tertuju bagi kemuliaan kehendak Sang Bapa untuk kita lakukan dalam kehidupan. Dan identitas kita membuat kita berkembang, bertumbuh di dalam Allah, di dalam hikmat-Nya untuk melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Biarlah itu yang membuat kita terus berkarya, berkreasi untuk memaknai hidup yang Tuhan percayakan kepada kita dengan segala tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Hiduplah sebagai anak Tuhan. Sang Bapa, kasih Allah menyertai dan memberkati kita, memampukan kita untuk dapat menghidupi identitas itu. Sehingga melalui kehidupan kita, segala hormat dan kemuliaan boleh dinyatakan di dalam Dia. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang begitu baik, sekali lagi kami diingatkan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan.
Sebagai anak-anak-Mu, tentunya Engkau begitu mengasihi kami. Karena itu ya Tuhan, kami ingin berdoa, jika ada di antara kami yang merasa bahwa diri kami tidak dikasihi, diri kami kekurangan cinta, ampunilah kami ya Tuhan. Jangan biarkan pergumulan, jangan biarkan persoalan, jangan biarkan luka dan kepahitan menghalangi kami untuk merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa, derasnya mengalir bagi kehidupan kami. Dan bagi kami juga yang mungkin oleh karena beragam kepahitan itu memiliki keraguan akan masa depan kami, bahkan memiliki kepesimisan akan jalan hidup yang akan kami tempuh, dan bahkan ketidaktahuan pada masa depan yang masih misteri. Kiranya ya Tuhan, pulihkanlah hidup kami, sehingga kami tetap ada di dalam sebuah iman percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang telah menyiapkan rumah bagi kami. Ketika Engkau juga terus menuntun kami ke dalam jalan kebenaran. Sebab ketika kami percaya pada Kristus, kami pun harusnya mengimani bahwa hidup yang kami jalani sepenuhnya menuju pada jalan kebenaran. Karena Kristus adalah jalan kebenaran dan kehidupan bagi kami. Karena itu kami juga mengingat ya Tuhan, mereka yang sedang ragu, mereka sesama kami yang juga mungkin sedang terus belajar mengenal Tuhan, mereka yang sedang ada di dalam persimpangan iman. Kiranya ya Tuhan, teguhkan mereka untuk tetap berada di jalan yang benar. Mereka yang juga sedang belajar iman melalui kelas katekisasi, dan bahkan anak-anak Tuhan yang sedang belajar pertumbuhan iman melalui ibadah-ibadah anak Tuhan yang menyertai mereka semua. Biarlah pengenalan akan Tuhan bagi mereka dapat mereka lakukan dengan berproses, tidak instan, karena Engkau adalah Allah yang begitu besar. Kami mengingat juga ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, para pelayan anak dimanapun berada, mereka yang menjadi ujung tombak untuk memperkenalkan Tuhan pada anak-anak. Kiranya para guru sekolah minggu, para pelayan anak diberikan hikmat, kesabaran, kebijaksanaan untuk memperkenalkan Tuhan yang menjadi juru selamat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang juga Engkau pakai untuk memperkenalkan Kristus pada dunia ini. Kiranya gereja-gereja dapat menghayati program-program kerjanya, bukan semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi gereja benar-benar menghayati dirinya sebagai komunitas yang dipanggil keluar untuk mewartakan, memperkenalkan Kristus, nilai-nilai kerajaan Allah bagi dunia ini yang sedang menantikan pemulihan. Kiranya ya Tuhan, ada gereja-gereja yang juga yang sedang bergumul untuk melaksanakan programnya, tetapi mereka memiliki keterbatasan sumber daya. Kiranya kami percaya gereja-gereja Tuhan tidak akan kehabisan jalan, karena Engkaulah yang menjadi jalan utama itu sendiri. Biarlah para majelis pemimpin-pemimpin gereja yang sedang bergumul terbuka untuk melihat jalan-jalan yang telah Engkau siapkan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya ya Tuhan, bangsa dan negara kami juga dapat terus melewati masa-masa pemulihan pasca pandemi COVID ini dengan baik. Jika kiranya ya Tuhan ada kenaikan angka COVID, kiranya Tuhan yang menyertai agar bangsa kami tetap bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Karena kami juga pernah mengalami itu ya Tuhan, dan Engkau telah menyertai bangsa kami. Jika bangsa kami juga mengalami krisis-krisis yang lain, pemulihan-pemulihan dari segi perekonomian maupun hal-hal yang terkait berbau politik menjelang pemilu di tahun depan.
Kiranya Tuhan memberikan hikmat juga para pemimpin bangsa, para pemimpin politik, untuk tidak mencampur adukan kesejahteraan rakyat dengan kepentingan politik semata. Tetapi biarlah mereka yang mengabdi dan menunaikan tugas-tugasnya sebagai pemerintahan di negeri ini dapat mengawal bangsa ini, mengawal masyarakat untuk merasakan kesejahteraan yang paripurna. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah syafaat kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajarkan kami untuk berdoa, doa Bapa kami. Marilah kita mengungkapkan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 118 ayat 1 menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia.
Umat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Sang Sumber segala kurnia, dalam kerendahan hati kami membawa ungkapan syukur atas kasih-Mu yang tiada terperi. Biarlah ini menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu yang akan mengelolanya, agar melalui persembahan ini kasih Tuhan dicurahkan kepada banyak orang. Kami juga mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk dipakai menjadi persembahan yang hidup, yang mewujudkan kasih dan karya Allah di tengah dunia. Biarlah lewat ketaatan hidup kami, nama-Mu dimuliakan di seluruh bumi. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Marilah kita memaknai hidup sebagai anak-anak Tuhan. Eratkanlah relasi kita dengan Allah. Andalkanlah selalu kuasa Bapa kita. Dan tinggallah bersama-sama di dalamnya. Agar di tengah jalan kehidupan yang penuh ketidakpastian, hidup kita selalu berlimpah kurnia. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah ranting-Nya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya cinta kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memampukanmu untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang menyatakan kasih Allah kepada setiap orang yang engkau jumpai. Sehingga semua orang merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupanmu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.